Cerita ini dikirim oleh seseorang bernama Bima. Tentu saja itu hanya nama samaran. Bima sedang berada dalam dilema besar dan dia mengirimkan ceritanya dan meminta saya untuk membacakan kisahnya. Dia ingin tahu apa yang dia harus lakukan. Dia ingin mendengar pendapat kalian, para pendengar. Dan dia berharap mungkin ada seseorang di luar sana yang bisa membantunya menemukan jalan keluar dari semua ini. Dan inilah kisah Bima. Nama saya Bima. Umur saya 31 tahun dan istri saya Linda berumur 30 tahun. Kami sudah menikah selama 4 tahun dan Tuhan mempercayakan kami dengan memberikan kami seorang putri yang sangat cantik berusia 2 tahun, namanya Bella. Saat ini saya bekerja di salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jabatan cukup tinggi. Saya sering ditugaskan keluar kota dan luar negeri untuk urusan pekerjaan. Kalau orang melihat kami dari luar, mereka pasti mengira kami ini pasangan yang sangat sempurna. Keluarga yang harmonis, pasangan teladan yang kalau di sosial media kami kelihatan selalu tersenyum. Tapi di balik semua itu ada masalah besar yang saya sama sekali tidak sadari. Saya berpikir saya begitu mengenal istri saya sepenuhnya. Saya pikir bahwa cinta kami begitu kuat dan kokoh. Sampai 3 minggu yang lalu, semuanya hancur berantakan. Awalnya, semuanya dimulai di suatu pagi. Saat itu, saya lupa di mana saya meletakkan ponsel saya. Yang jelas, saya tahu bahwa ponsel saya itu ada di dalam rumah dan di dalam kamar. Jadi saya mengambil ponsel istri saya untuk menelepon nomor saya. Dan pada saat itu, terbukalah rahasia yang selama ini istri saya sembunyikan. Saya melihat di ponsel istri saya ada pesan WhatsApp antara istri saya dengan kakaknya. Bunyinya seperti ini. Saya tidak tahu bayi ini punya dia atau bukan. Saya benar-benar berharap ini bayi dia. Pesan istri saya pada kakaknya. Dan kakaknya membalas, "Kalau begitu kamu diam saja, biar dia berpikir kalau itu anaknya." Sewaktu saya membaca pesan itu, dunia saya berhenti. Kalian tahu perasaan ketika dada tiba-tiba sesak, dunia seperti mengecil dan semuanya terasa gelap? Itulah yang saya rasakan saat itu. Saya berdiri terpaku selama beberapa menit. Saya bahkan tidak jadi menelpon nomor saya. Saya hanya menatap layar
ponsel istri saya karena saya tahu ada sesuatu yang amat sangat salah. Malam itu setelah makan malam, saya menanyakan pada istri saya. Istri saya langsung membeku. Dia menangis, lalu tubuhnya gemetar. Air mata, alasan, rasa bersalah, semuanya keluar sekaligus. Dia bilang itu hanya sekali saja. Kesalahan bodoh katanya. Khilaf katanya. Dan dia bilang itu terjadi saat saya sedang ditugaskan ke luar negeri. Pada perjalanan saya ke Singapura saat itu. Dia mengaku dia mabuk malam itu. Bahkan dia tidak tahu nama laki-laki itu. Saya ingin marah. Saya ingin berteriak. Tapi suara saya hilang. Yang tersisa hanya diam. Dan dalam diam itu, saya sadar bahwa perempuan yang paling saya percaya selain ibu saya selama ini sudah berubah menjadi orang asing di mata saya. Setelah seminggu penuh pertengkaran, saya meminta Linda istri saya untuk kembali ke rumah orang tuanya. Saya jelaskan semuanya pada mereka dan sejak itu ayahnya lah yang berbicara mewakili Linda. Sampai saat ini saya belum bicara langsung dengan istri saya. Keluarganya mencoba menjadwalkan aborsi di Thailand, tetapi dokter menolak. Terlalu berisiko, kata dokter. Jadi sekarang Linda, istri saya tetap menjalani kehamilannya. Seorang bayi yang bukan darah daging saya. Yang membuat saya sakit hati bukan karena pengkhianatannya, tapi kenyataannya bahwa saya harus diam. Saya harus melindungi nama istri saya dari omongan tetangga, teman-teman, bahkan keluarga saya sendiri. Karena jika saya mengungkapkan semua, maka istri saya akan dihancurkan oleh gosip ini, oleh stigma, oleh penilaian orang-orang yang tidak tahu kebenarannya. Semua aibnya saya yang tanggung. Semua luka ini saya simpan sendiri. Saya diam bukan karena saya lemah. Saya diam karena saya memikirkan anak kami Bella. Saya tidak ingin anak kami suatu hari nanti menanggung rasa malu karena perbuatan ibunya. Jadi diam menjadi satu-satunya pilihan yang saya punya saat ini. Kadang malam-malam saat saya melihat Bella tidur, sewaktu melihat tangan kecilnya di atas bantal dan melihat rambutnya yang berantakan, melihat napasnya yang lembut, Bella terlihat begitu damai. Dan saat itu juga rasa di hati saya ini datang lagi. Rasa sakit itu sepertinya
tidak bisa hilang karena Bella tidak bersalah. Anak kami tidak tahu apa yang menjadi masalah kami selama ini. Saya tidak tahu bagaimana saya harus menjelaskan pada Bella bahwa keluarganya sedang hancur. Saya tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Orang tua saya sudah meninggal saat saya masih kecil, dan saya ini hanya dibesarkan oleh kakek dan nenek saya, dan mereka berdua sudah tidak ada. Sekarang hanya ada saya dan masalah saya, dan kesunyian yang memenuhi setiap sudut rumah kami ini. Saya tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatan istri saya atau kenyataan bahwa apapun keputusan saya, akan ada orang yang tidak bersalah, yang terluka, yaitu anak kami Bella. Jadi saya terus berpura-pura untuk kuat, berpura-pura baik-baik saja. Padahal sebenarnya berpura-pura jauh lebih menyakitkan daripada luka itu sendiri. Teman-teman, apa yang harus saya lakukan? Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan keluhan Bima. Kalau teman-teman punya saran, tolong ditulis di kolom komentar ya. Bima akan membaca semua komentar teman-teman. Kalau kalian punya cerita atau masalah yang ingin kalian bagikan, silakan dikirimkan ke channel saya. Terima kasih.